Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Ar-Rasyad. Hadirin sekalian, selanjutnya masih di dalam perkara-perkara atau sesuatu yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, sunnah bagi shaim atau bagi orang yang berpuasa. Kemarin kita sudah membicarakan tentang sunnahnya adalah ta'jilul fitr. Begitu masuknya waktu maghrib maka segera membatalkan puasanya. Kemudian setelah itu dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menyampaikan hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya ini disebut hadithul qudsi. Hadis qudsi adalah isi perintahnya dari Allah, namun lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Ya. Beda dia dengan firman Allah Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an semuanya isi dan kalimatnya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi isinya adalah dari Allah, adapun kalimatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun juga hadisnya Rasulullah yang bukan hadis qudsi, yang hadis yang biasa sering kita bahas ataupun sering kita kaji, itu yang semuanya lafaznya, isinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun hadisnya Nabi dikatakan dari Rasulullah, tetap tidak pernah Nabi berkata mengeluarkan hadisnya dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah orang yang menyegerakan berbuka puasa, ya. Apapun keadaannya saat itu, dia lagi ngapain aja dah. Begitu maghrib maka stop semuanya, segera dia lakukan berbuka puasa. Ada hadis qudsi Allah yang menambah keunggulan atau keutamaan orang yang menyegerakan berbuka puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Ahabbu ibadi ilayya, paling aku cintainya dari hamba-hambaku. Ahabbu ibadi ilayya, yang paling aku cintai dari hamba-hambaku terhadapku atau bagiku, a'jaluhum fitran, adalah mereka yang paling menyegerakan, mereka yang paling menyegerakan berbuka puasa. A'jaluhum fitran. Luar biasa. Hadis qudsi ada, hadis Nabi ada yang mengutamakan orang yang segera berbuka puasa. Dan justru ini yang paling enak. Ya, orang nungguin dari subuh sampai maghrib. Begitu maghrib, ya jangan pakai lama-lama dah. Bukan kita nafsu, justru kata Nabi memang itu paling afdal. Hadis qudsi itu yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling aku cintai. Ketika waktu maghrib datang, dia puasa. Siapa? A'jaluhum fitran, mereka yang segera membatalkan puasanya. Bismillah, begitu maghrib, azan ataupun masuk dah, belum kita batalin kemarin tuh, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Talin korma ganjil selesai, lalu kita doa. Doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala min amin. Ya. Kenapa ada doa ini? Sebab kata Nabi, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya inna lis-sha'im, bagi orang yang berpuasa, ketika saat dia berbuka puasa, la da'watan, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya doa mustajab pas kita lagi buka, kelar batalin, baca dah tu doa. Maka ada kalimat lain, doa lain, ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dhammal azim fa innahu la yaghfiru dhamma illa anta azim. Ya, nah, semuanya ini untuk memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa, khususnya kata Nabi tadi bahwa ketika kita berbuka puasa itu adalah dakwah, doa yang enggak ditolak. Boleh tambahin doa apa aja. Ya, habis batalin tadi itu makan kormek ganjil bilangannya, doa yang ini kita baca. Yang punya hajat baca tuh di situ. Biasanya kalau lagi buka sendirian di rumah, lagi buka puasa bareng, temannya udah pengen makan, dia masih doa aja nggak enakan gitu. Ya sekedarnya dah ngelihat keadaannya, jangan doanya panjang dirian, ya. Lihat keadaan kalau dia buka bersama itu. Yang penting memanfaatkan doa juga, baca doa juga, jangan ditinggal doa itu ketika berbuka puasa. Rawahu Tirmidzi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua tentang fadilah orang yang menyegerakan berbuka. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala sunnati ma lam yantadhiru bi fitrihim tulu'an najmi. La tazalu ummati ala sunnati, umatku senantiasa berada dalam sunnahku. Itu yang diperintahkan Nabi, supaya kita terus jalan dalam sunnahnya Rasulullah. Umatku senantiasa berada pada sunnahku selama mereka tidak menunggu dengan berbuka puasa mereka keluarnya bintang. Kan lama dari waktu terbenamnya matahari keluarnya bintang, berarti tidak takjil, dia enggak segera mundur, berarti menunda buka puasanya. Jangan pakai nungguin keluar bintang, itu kan bus terbenam ya bangsa berapa jam, berarti telat. Maka kata Nabi, umatku senantiasa berada dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu untuk berbuka puasanya mereka. Menunggu apa? Keluar terbitnya, nongolnya bintang. Jadi begitu terbenam matahari, yakin, nah buka puasa dah. Ya. La tazalu ummati ala sunnati. Rawahu Tabrani, nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa yusannu fi Ramadana iktharu tilawatil Quran. Nah, kemudian apa lagi? Kalau tadi sunnah ya bagi orang yang berpuasa, di sini juga masuk khususnya di bulan suci Ramadan.
kesunahan bagi orang yang berpuasa tadi itu, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, selanjutnya kesunahan yang dia lakukan ketika di bulan Ramadan, ditambahin kalau masuk puasanya puasa Ramadan, apa yang dia perbanyak. Nah, itu. Dan disunnahkan di bulan Ramadan iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah makanya disebut Ramadan Syahrul Quran. Itu ucapannya ulama, menyimpulkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya Nabi, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Itu hadis Nabi. Kata Nabi apa? Rajab, bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Bulan Ramadan bulannya umatku. Jadi kita umat Nabi Muhammad dikasih khusus bulan. Kalau bukan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan, mengagungkan, memanfaatkan dan mengambil lebih banyak keuntungan di bulan Ramadan, siapa lagi yang mau kita harapin? Kita ini, karena itu adalah bulan kita. Hadis tadi kemudian disimpulkan sama ulama, karena bulan Rajab bulannya Allah, Rajabu syahrul istighfar. Nah, itu ucapannya ulama. Karena bulannya Allah, Allah buka pintu yang menjadi harapan manusia. Apa? Pengampunan dosa, dihapusnya dosa, habisnya dosa. Itu yang kita pengen. Wa Sya'banu syahri, kata Nabi hadisnya, dan bulan Sya'ban itu bulanku. Maka kata ulama, wa Sya'ban syahrus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Sya'ban karena bulanku, kata Nabi, maka kata ulama, maka bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Karena Rasulullah yang paling bagus kita mengingat Nabi adalah zikirnya dengan bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita udah masuk bulan Maulid. Ya, saya ingetin supaya jangan pada lupa biar kata kayak begini. Apalagi perayaan Maulid kayaknya ada yang bikin kagak, terserah. Tapi kalau bisa bikin meskipun cuma seadanya. Justru kalau kita mau angkat semangat kita di sini nih, tolak balak kita memuliakan Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, memuliakan Rasulullah, diantaranya dengan memperingati maulidnya. Ini daf'ul bala, bisa nolak bala. Dalam bait yang saya bawa dulu ketika pengajian di awal itu, ya, orang yang menyebut aja, menyebut kemuliaan Rasulullah, belum sholawat dia. Yaitu dalam beberapa baris bait itu 10 baris. Siapa yang katanya membaca nih bait 10 bait itu ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah di awal itu, maka amanun, maka menjadi keamanan, aman dari bala dan musibah, mara bahaya, wabah. Itu cuma ngapalin, itu kalimatnya bukan baca sholawat, itu ngapalin 10 bait syair tentang kemuliaan Rasulullah. Baru nyebutin kemuliaan Nabi yang katanya Nabi lam yatata'ab qattu, Nabi nggak pernah nguap. Itu kan bait syair. Kemudian kalau Nabi duduk, meskipun orang gede datang, maka orang melihat Rasulullah, Nabi yang tetap yang paling tinggi. Itu maknanya Allah tidak ingin ada yang mengalahkan Rasulullah dari segi zahirnya. Itu dalam baitnya. Nabi kalau ada binatang buas, lalu Nabi di hadapannya tunduk jinak, dan semua kemuliaan Rasulullah. Itu baru nyebutin keistimewaannya Rasulullah. Apalagi bersolawat kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Memang secara nggak langsung yang benci maulid digirang juga lagi musim-musim begini.
nggak ada maulidnya sepi gitu. Tapi tetap makanya bikin maulid ya, meskipun seadanya, karena yang terpenting adalah kita insyaallah mengharapkan besar harapan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Nah, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka disimpulkan sama ulama, wa Ramadan syahrul Quran. Karena umat Nabi Muhammad diberikan satu kitab Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman petunjuk di dalamnya, yang bahkan Nabi katakan di dalam hadisnya, kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka kalian tidak akan sesat, nggak gampang diobrak-abrik akidah kita, nggak akan mudah goyah. Kenapa? Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Maka kita umatnya Rasulullah dikasih kitab suci, mukjizat, bahkan dikatakan mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah. Dan di situ di dalamnya banyak pedoman, dan kita baca pun itu Al-Quran menjadi ibadah. Maka dikatakan oleh ulama, wa Ramadan syahrul Quran. Maka disebut bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Kenapa juga? Karena bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila Baitil Izzah. Turunnya Al-Quran daf'atan wahidatan. Karena proses turunnya Al-Quran ada dua, kata ulama. Itu yang diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu satu bahasa, kalau diartikan lauh itu papan. Di situ tertulis semua yang ditentukan qadanya Allah. Mahfuz apa? Terjaga. Saking terjaganya nggak ada yang tahu, malaikat nggak bisa tahu apaan tuh di situ. Setan apalagi iblis juga. Iblis aja nggak tahu, nggak bisa. Ngintip barang dikit itu, kali sehuruf aja ngintip di Lauh Mahfuz. Bab dari satu huruf misalnya dijebolin, ntar dibikin isu hoak sama setan, agak bisa. Iblis tuh, itu Lauhul Mahfuz. Yang kata ulama sampai iblis saja dia nggak tahu bahwa dalam Lauh Mahfuz dia pada akhirnya ditakdirkan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya maknanya iblis. Ablasa yublisu iblasan ayyaisa. Iblis itu artinya orang makhluk yang sudah putus asa dari rahmat Allah, udah nggak ngarepin rahmat Allah. Iblis tuh, kenapa katanya? Iblis merasa dirinya paling mulia, kan gitu. Waktu diperintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka semua para malaikat kecuali iblis. Kenapa? Kesombongan yang ada dalam diri iblis disebutkan dalam Hasyiatus Sawi. Hasyiatus Sawi yang mensyarahkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tafsir yang paling ringkas. Tafsir Jalalain tafsir yang paling ringkas kata ulama. Di antaranya ulama Yaman yang mengatakan sampai ulama Yaman ini meneliti huruf tafsir Jalalain dengan huruf Al-Qur'annya cuma lebih 2 huruf. Coba Al-Qur'an, coba lihat tafsir Jalalain. Kalimat Al-Qur'annya kan kadang di dalam kurung tuh. Terus yang di luarnya biasanya penjelasan atau tafsirnya. Tafsirnya dengan kalimat Al-Qur'annya cuma lebih 2 huruf. Itu yang meneliti siapa? Ulama Yaman gitu. Subhanallah. Jadi makanya katanya kebanggaan bagi ulama-ulama Yaman, khususnya Hadramut dan banyak tempat Az-Zabid, di antaranya itu banyak Rasulullah memuji tentang ahlul Yaman. Kata Nabi, al-ilmu yamani wal hikmatu yamaniyah.
Ilmu-ilmu yang luar biasa adalah ilmu yang dibawa oleh para sahabat yang bersumber dari daerah Yaman. Abu Musa al-Asy'ari, dan sahabat yang punya hati yang paling arok, kata Nabi dalam hadis, paling lembut adalah dari Yaman, katanya. Wa man yabda bil musafahah, katanya, dan orang yang pertama kali memulai berjabat tangan, musafahah, mensyiarkan musafahah, jabat tangan, adalah dari Yaman, katanya. Subhanallah. Tapi sekarang sedih kita, jabat tangan udah jadi sumber penyakit, katanya. Betul gak? Girang tuh Yahudi, cakep dah. Umat Islam pada takut situ, katanya. Ya, ya, salaman apa kata Syekh Ibn Allan dalam kitab Syarah Al-Adhkar, Futuhatur Rabbaniyah ala Syarhil Arba'in Nawawiyah, katanya, al-musafahah al-akhdhu bil batni ma'al batni atau alal batni, nempel antara batin sama batin, ini namanya salaman, bukan main tonjok-tonjokan gitu. Aduh, itu musafahah. Maka diartikan katanya musafahah bima'na al-'afwu wal ghufran. Orang jabat tangannya, dari artinya aja musafahah itu kan, kalau secara maknanya tadi itu bertemunya batin tangan kita dengan tangan orang lain. Secara arti al-'afwu, maka akan tumbuh sifat pemaaf orang yang sering salaman. Ya. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, tasafahu yudhibul ghillah. Saling bersalaman disuruhnya. Yang ada kita gimana? Habis ngaji sekarang gimana habis ngaji? Cabut aja. Ya Allah, ya. Kita rindu tuh pengen kayak begitu. Oh, ini dikit aja udah hadis tentang musafahah panjang. Nabi salaman masuk orang sahabat dilamain. Selesai salaman kata Nabi, tahu gak kau kenapa aku lamain? Karena Nabi yang mulain juga, katanya. Turun ketika orang bersalaman. Ini supaya ingetin lagi kita. Kalau nggak dibahas-bahas lupa tuh salaman. Dikiranya salamannya tradisi, Pak. Al-musafahatu sunnatun. Kata ulama mengambil dari kesimpulan hadis Nabi, sunnah. Selama salamannya bukan mili-mili menjande. Oh, jande salaman dah, porak-porak, kan salaman semua. Ada tempatnya juga. Kalau kita kan biasa semua nih, normal, rijal. Kata Nabi, tahukah kau ketika bersalaman turun 100 rahmat. Ada dua hadis riwayat, yang 90 untuk yang memulai, sisanya berapa? 190 bagi yang mulain duluan, Pak, nyodorin tangan. Yang 10-nya buat yang lil musafah, yang disalamin. Hadis yang kedua kata Nabi, bukan 90, katanya. 99 buat yang mulain. Berarti tinggal sisa berapa? Mau dapat satu? Ntar salaman aja, mulain dikit-dikit salaman kita. Ya, hilang gitu. Kata Nabi, tasafahu fa innahu yudhibul ghillah, tadi bersalamanlah. Bahasa kita kan salaman namanya. Musafahahlah kalian, yudhibul ghillah, karena dia bisa menghilangkan kebencian, hasad, nggak suka, dendam. Di pantesan sekarang udah nggak ada yang salaman, udah pada keras hatinya orang. Iya, keras hatinya, udah pada gedok sama orang, benci, bawaannya cepat marah. Kenapa? Nggak pernah salaman. Sebab kata Nabi, kalau ente salaman, maka kemarahan, kebencian itu nggak ada, penyakit hati hilang. Ya, ini ngapa jadi kesana-sana tadi itu? Dia memang pas babnya. Ya, karpet. Nah, saya pas banget ingat nih di sini, memang saya belum bilangin. Ya, ya,
nggak bisa pasang karpet semua separuh, nggak bisa separuh, minimal 2 saf dah. Itu udah paling murah kalau menawar. Pak Jasim, nggak ada hubungannya karpet sama corona, ya. Jadi kalau nggak bisa tadi full setengah, nggak setengah, 3 baris dah, ya. Karena saf-saf al-awwal fal-awwal kata Nabi itu. Suruh isi saf, rapetin. Saf yang paling afdal saf pertama. Kalau saf pertamanya udah bolong, gimana ke sononya? Ya. Ya alhamdulillah, saya bukan ngomong doang, saya praktekin di masjid 4 Agustus tuh. Alhamdulillah emang kompak, harus kompak pengurus itu. Amin kompaknya kita doktrin, kita bilang kalau ada yang datang pengurus atau bilang aja begini udah, pokoknya nggak bisa. Ini udah urusan pengurus. Jadi masjid musola itu urusannya pengurus sudah. Pejabat aparat kalau mau datang kemari masjid nyumbang, nyemplungin loh, punya jabatan ngomel doang bisa. Tapi selalu di sini kan wali kotanya apalagi ulama paham dia, ya. Nggak bakal colek-colek, udah pakai aja ya. Karpet 3 gitu, 3 baris ya. Kalau bisa dia nyumbang ya. Kan mau pilkada nih katanya ya itu. Jadi pas banget ketepatan ya, saya cuma bisa menyampaikan tapi saya praktekin kita di mana aja ya. Jadi soft awal itu luar biasa, pakai karpet yang nggak bisa banyak, nggak bisa setengah, supaya rapat barisan. Kan di antaranya nggak bisa rapat barisan karena nggak ada karpet. Haji Yusuf juga ya itu kemarin saya, insya Allah ya, beliau jabatannya banyak, ketua DMI juga, tapi emang pejabat kan namanya pejabat yang luar biasa, yang mengedepankan agama itu yang paling utama. Kan itu ada orang-orangan dari mana aja, tapi ketika sunnah Rasulullah dia terapkan maka nggak ada ruginya, bahkan justru menguntungkan dan menyelamatkan dia. Nah, itu insya Allah. Nah, itu jadi karena Al-Quran bulan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah, dan diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sampai iblis dia nggak tahu kenapa Pak, sedikit gitu, puluhan ribu tahun iblis, sebelum namanya iblis hamba Allah disebutnya, dia udah hidup puluhan ribu tahun bersama malaikat, puluhan ribu tahun menjadi penjaga surga pernah, menjadi pemimpinnya malaikat Karubiyun. Karubiyun itu anak buahnya malaikat Mikail. Menjadi sayyidur ruhaniyin, pemimpinnya malaikat ruhaniyin, anak buahnya malaikat Jibril. Yang mimpin siapa dulu? Iblis, tapi belum namanya iblis, hamba Allah. Ngasih nasihat malaikat hampir ribuan tahun, tugasnya ngasih nasihat mau'idhah. Ini yang katanya cuma satu, kata ulama, dia nggak tahu namanya di Lauh Mahfuz bukan Abdullah lagi, tapi iblis. Maka kesombongan itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga dan seluruh kenikmatan dan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وللمرحوم Ibu Haji Hermi binti Warya, Haji Muhammad Sarji bin Muhammad Karwan, Insinyur Haji Sudarman bin Haji Jaya, Dede Kurniasi binti Haji Jaya, Ibu Kasih binti Tarsa, Bapak Warya bin Bentar, wa salihim wa furuhim wa jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم ونجنا وإياهم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.